Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita kali ini kita akan berfokus tentang pertanyaan dari umat. Fungsi dari air suci dalam gereja Katolik itu apa sih? Itu yang mau kita bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, bagi orang yang belum terbiasa melihat umat Katolik itu mencelupkan jari ke dalam bejana berisi air di pintu gereja, lalu membuat tanda salib, mungkin tampak seperti sebuah ritual misterius. Namun di balik tindakan yang sederhana itu, sebetulnya terkandung makna teologis yang kaya dan fungsi spiritual yang sebetulnya penting. Maka fungsi air suci dapat dipahami melalui 3 aspek utama. Yang pertama, kita akan membahas sebagai pengingat. Yang kedua, kita akan membahas sebagai sarana perlindungan dan penyucian. Serta yang ketiga adalah sebagai tanda pemberkatan. Sebagai pengingat sakramen baptis. Teman-teman, ini adalah fungsi sebetulnya paling fundamental dari air suci. Saat seseorang masuk ke dalam gedung gereja, ia mengambil air suci dan membuat tanda salib. Tindakan ini sebuah tindakan atau sebuah pernyataan iman yang kuat dan pengingat akan beberapa hal. Yang pertama, mengingat kembali baptisan. Maka air adalah elemen utama dalam sakramen baptis. Dengan menyentuh air suci, umat diingatkan bahwa melalui baptisan mereka telah dibersihkan dari dosa asal, dilahirkan kembali dalam air dan roh, serta diangkat menjadi anak-anak Allah dan pada akhirnya menjadi anggota gereja. Sebetulnya cara untuk memperbarui janji baptis secara pribadi setiap kali orang Katolik itu memasuki rumah Tuhan. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting, yaitu peralihan dari duniawi kepada yang ilahi, atau dari duniawi ke yang kudus. Menggunakan air suci di pintu gereja juga mau melambangkan sebuah gerak peralihan, sebuah gerak dari satu ke tempat yang lain. Maka umat harus secara sadar meninggalkan kesibukan dan urusan duniawi di luar, lalu menguduskan diri untuk memasuki ruang dan waktu yang sakral, yang pada akhirnya digunakan untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Itu dari fungsi yang pertama, kita bisa melihat bahwa sebagai pengingat sakramen baptis. Fungsi yang kedua, yang juga tidak kalah penting, ialah sebagai sarana perlindungan dan penyucian. Maka air suci adalah sebuah sakramentali, bukan sakramen. Penting untuk memahami perbedaannya. Kalau sakramen itu ada 7. Yang pertama apa? Baptis, ada ekaristi, ada penguatan atau krisma, tobat, perminyakan suci, imamat, dan juga perkawinan. Yang ditetapkan langsung oleh Kristus dan menganugerahkan rahmat juga secara langsung. Sedangkan sakramentali adalah tanda-tanda suci yang ditetapkan oleh gereja untuk mempersiapkan umat menerima rahmat dan bekerja sama dengannya. Maka efeknya bergantung pada doa gereja serta iman dan devosi orang yang menggunakannya. Kalau sakramen ditetapkan langsung oleh Kristus dan menganugerahkan rahmat secara langsung. Sedangkan sakramentali itu sebuah tanda suci yang ditetapkan oleh gereja untuk mempersiapkan umat menerima rahmat. Dan efeknya tergantung apa? Dari doa-doa dan devosi orang yang menggunakannya. Maka sebagai sakramentali, kita lihat kembali bahwa air suci itu berfungsi sebagai apa? Pengampunan dosa ringan. Gereja mengajarkan bahwa penggunaan air suci dengan iman dan penyesalan dapat menghapuskan dosa-dosa ringan atau paling gampang dosa sehari-hari. Dan ini sejalan dengan simbolisme air yang membersihkan kotoran. Saat seorang imam memerciki atau memercikan air suci dalam misa atau ritus
asperges, itu adalah undangan bagi umat untuk bertobat dari dosa-dosa ringan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlindungan dari pengaruh si jahat atau pengaruh jahat. Tradisi Katolik meyakini bahwa kuasa pemberkatan dari Allah yang ada pada air suci menjadikannya sarana perlindungan rohani. Air suci digunakan untuk melawan godaan dan pengaruh roh jahat. Inilah sebabnya air suci sering digunakan dalam doa-doa eksorsisme atau pengusiran setan dan pemberkatan rumah untuk mengusir kehadiran yang negatif. Itu fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang terakhir adalah sebagai tanda dan pemberkatan. Teman-teman, air atau menjadi suci, tanda kutip, setelah didoakan dan diberkati oleh seorang imam atau uskup, biasanya dengan doa khusus yang memohon kuasa Tuhan turun atas air tersebut. Oleh karena itu, air suci menjadi sarana fisik untuk menyalurkan berkat Tuhan. Apa saja? Memberkati orang, tempat, maupun juga benda. Imam menggunakan air suci untuk memberkati umat dalam berbagai kesempatan. Umat juga membawa pulang air suci untuk memberkati rumah, kamar, kendaraan, atau anggota keluarga yang sakit. Yang kedua, menguduskan benda-benda devosional. Benda-benda rohani seperti rosario, patung, atau salib seringkali diberkati dengan percikan air suci, yang secara resmi mengkhususkan benda tersebut untuk tujuan keagamaan. Rosario berkati untuk tujuan keagamaan. Nah, itu 3 hal yang sebetulnya sudah kita lihat. Tadi apa yang pertama? Bahwa air suci itu sebagai pengingat sakramen baptis. Yang kedua adalah sebagai sarana perlindungan dan penyucian. Yang ketiga, sebagai sarana pemberkatan. Dasarnya sebenarnya ada dasar teologis dan juga kitab suci. Teman-teman, penggunaan air suci sebagai simbol pemurnian dan kehidupan bukanlah hal baru sebetulnya, melainkan sudah berakar kuat dalam kitab suci. Dalam perjanjian lama, kita bisa melihat dalam Kejadian 6 sampai 9, bahkan juga Keluaran 14, air digunakan sebagai ritus dalam berbagai ritus penyucian bangsa Israel. Contoh kisah air bah pada zaman Nuh, menggunakan air sebagai sarana penghakiman sekaligus pemurnian untuk sebuah awal yang baru. Dalam Keluaran 14, penyeberangan Laut Merah adalah simbol pembebasan melalui air. Dalam perjanjian baru juga kita bisa melihat dalam Matius 3 ayat 11, Yohanes Pembaptis menggunakan air untuk baptisan pertobatan. Dan puncaknya adalah ketika Yesus sendiri dibaptis di sungai Yordan. Dan dengan tindakannya, Kristus menguduskan air dan menjadikan sarana rahmat bagi gerejanya. Nah, sampai sini kita bisa melihat tadi. Pertama, kita menemukan 3 fungsi dari air suci dalam gereja Katolik dan juga dasar teologis dan kitab suci. Teman-teman terkasih, air suci dalam gereja Katolik bukanlah jimat atau benda magis. Ini mesti pahami. Ia adalah sebuah sakramentali yang kaya akan simbolisme. Fungsinya adalah untuk membangkitkan iman, mengingatkan kita akan identitas kita sebagai orang yang telah dibaptis, bahkan membersihkan jiwa kita dari dosa ringan, melindungi kita dari kejahatan, dan pada akhirnya menjadi sarana berkat Allah bagi orang, tempat, dan juga benda. Nah, maka harapannya dalam cerita bukan kali ini, ketika Anda memahami tentang bagaimana fungsi air suci juga dengan dasar yang tepat, Anda dapat mempergunakan air suci dengan tepat pula, dengan hormat pula, dan tidak ada hal yang di luar itu yang Anda gunakan sebagai sebuah pemaknaan. Semoga cerita bukan kali ini berguna untuk Anda dan juga mengembangkan tentang apa? Tentang harta karun gereja Katolik yang sebetulnya begitu banyak.
Ketemu lagi dalam Tamugan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.